bisa kita praktekkan dan kita implementasikan nanti pada saat praktek-praktek berikutnya. Ada di store-nya Uli Bakery, namanya di Avocado. Jadi itu perkenalan singkat dari Mada. Selain Mada mengajar di SMK juga, Mada memiliki usaha sendiri di Kota Bima, salah satu budi, dan sudah kerjasama sama SMK 3. Saya pernah dikontrak oleh Dinas Sosial, Kementerian Dinas Sosial untuk mengajar tunarungu selama 2 bulan. Pertama kayaknya 2 kilo dulu, kemudian mixer lagi 2 kilo lagi. Soalnya kalau kita mau langsung mixer banyak, waktunya nggak cukup. Dan soalnya roti kan beda pengembangannya nanti. Sudah pernah buat roti sebelumnya? Sudah sering kan, pasti tahu lah. Nah biasanya kesalahannya buat roti itu di tepung. Biasanya kan tepung kayak gini, tepung kompas sama kunci biru. Nah untuk roti biasanya itu di tepung cakra. Dari gambarnya aja sudah roti sama mie. Karena apa? Karena proteinnya tinggi. Jadi biasanya itu roti untuk proteinnya itu 11 ke atas, 11, 12 biasanya pakai proteinnya. Mungkin ada aja nanti coba di rumah, kenapa ngomong-ngomong roti pas udah pakai terigu sesuai resep apa semua, tapi mungkin di terigunya dulu yang pertama dicek. Kemasannya sudah beda. Ini Kompas dia bolu-boluan kayak Lapis Surabaya. Kalau ini sudah langsung tar spesifik, jadi langsung roti ke mie. Jadi untuk takaran pertamanya itu harus yang benar, cara pemilihan bahannya dulu. Untuk pertama itu yang roti khususnya cakra. Nanti kita bisa mix, misalnya buat 1 kilo nih, 700 gram cakra, 300 gram Kompas. Sepertinya biasanya seperti itu. Mungkin ada tanya segitiga biru. Segitiga biru itu masuk dalam protein sedang. Dari terigu itu ada 3 proteinnya. Ada protein rendah, sedang, sama tinggi. Nah yang rendah itu untuk apa? Rendah itu untuk kue kering, nastar, pastengel, itu mereknya kunci biru. Mungkin selama ini mungkin masih belum ya, atau kan itu belum aja. Nah itu mungkin salah satu kesalahan basicnya dari pemilihan terigu. Gampang kok lihat proteinnya tuh di sini, di komposisinya pasti ada tulisan proteinnya. Atau lebih gampang lagi, lihat aja di depannya. Kan ini gambarnya serbaguna. Kalau tepung protein sedang serbaguna dia. Nanti yang protein rendah itu kunci biru namanya, khusus untuk kue kering. Nah yang ini tadi Mada bilang cakra itu khusus untuk roti dan mie dan donat biasanya. Nah biasanya langsung gula yang intinya itu ragi. Ragi kan ada banyak di pasaran tuh. Ada Fermipan, Saf Instan, Pak Maya. Biasanya kalau ragi, kalau ini kayaknya belum ada label halalnya Fermipan. Cuman ada label BPOM-nya aja. Tapi kalau Saf Instan sudah ada label halalnya. Coba boleh dicek label halalnya kayaknya ada. Kayaknya belum ada pada di sini. Ya. Coba Fermipan yang kemarin kita pakai, coba kasih nih. Yang ini Fermipan nggak ada label halalnya, coba lihat sendiri. Mada sarankan pakai aja Saf Instan atau Pak Maya atau yang jenisnya karena sudah ada label halalnya. Kalau di Fermipan itu belum ada label halalnya, tapi untuk izin edarnya sudah ada, BPOM-nya ada. Jadi masih aman sih, tapi kalau mau lebih berjaga-jaga lagi, lebih hati-hati lagi, pakai Saf Instan atau yang sejenisnya. Dan ada nggak? Kalau bukan bikin bonus, dia IF100 untuk bahan penambah raginya, pelembut. Jadi dia membuat roti itu semakin lembut. Jadi kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa di skip untuk lembutnya. Cuma ada bawa kok sedikit. Namanya di pasaran itu IF100, terus atau enggak dia baker bonus. Tapi kalau mau cari di Google dia tulisannya Break Improver. Jadi mereknya itu ada yang IF100, ada yang baker bonus. Itu untuk bahan pelembutnya. Setelah tepung, gula mungkin seperti biasa gula. Kalau mau lebih enak lagi, lebih creamy lagi, biasanya tambah bubuk untuk pembuatan roti. Bubuk sama jumlah menteganya.
biasanya kalau mentega itu dia 10% dari jumlah kandungan tepungnya. Contohnya tepungnya 1 kilo, berarti menteganya cukup dengan 100 gram. Misalnya ibu-ibu mau buat kalau mau buat lebih empuk lagi, lebih kenyal lagi, dia itu bisa tambah 120 sampai 150 gram untuk menteganya. Dan gulanya biasanya kalau ibu mau buat roti manis, kalau gula, kalau dia per 1 kilo ya kita hitung ya, per 1 kilo roti dia 150 gram gulanya. Itu untuk contohnya roti burger, roti hotdog yang kurang manis, karena kita hanya membutuhkan rotinya. Atau roti tawar itu cukup dengan 150 gram per 1 kilonya. Jadi kalau untuk roti manis seperti roti selai, roti keju, roti pisang, roti sosis, roti daging tuna mungkin itu biasanya pakai 200 gram per 1 kilonya, atau enggak 220. Tapi tergantung mau manisnya seperti apa lagi. Pengaruh dia dari gulanya aja, dari warnanya juga nanti pengaruh dia. Dari kalau ya. Nanti mungkin terlalu banyak gulanya mungkin, jadi harus undang-undang aja jadi kadang digunakan karena gula itu kan karamel ya, jadi kalau dia matang nanti hasilnya itu beda. Maksudnya itu kuningannya itu nanti beda kalau yang sedikit gula sama yang banyak gula, nanti lebih kuning emasnya dan yang banyak gula dia misalnya. Terus setelah ini untuk cairannya biasanya mungkin cairannya itu dari timbang ya, mungkin langsung masukin sedikit sesuai kapan dia kental. Yang baiknya mungkin yang biasanya pada gunakan itu dia setengah dari kadar tepungnya, langsung masukin aja. Jadi kita simpan mixer, kita main HP, udah selesai, tidak perlu kita lihat lagi. Contohnya seperti ini, bahan keringnya contoh 2000 gram, karena dihitung dengan sudah cakranya, sudah ya gulanya, sudah susu bubuknya, jadi dihitung bahan keringnya. Misalnya total bahan kering itu 2000, maka bahan cairnya 1000. Bahan cairnya itu seperti apa? Bahan cair ini air atau susu atau enggak telur, itu salah satu bahan cair. Nanti telur sama ini digabung, nanti biar nanti masukin langsung. Dan biasanya udah kalis baru masukin terakhir mentega sama garam biasanya ya, terakhir di resepnya ya. Tapi bisa juga langsung satu kali langsung masukin juga tidak apa-apa, tidak ngaruh, karena kan sama-sama tujuannya kan untuk mencampur. Jadi ada yang sebagian di mixer dulu ini, baru selesai udah sedikit mau kalis, baru yang ini masuk. Tidak ada mengaruh. Nah, langsung masuk juga tidak apa-apa. Terus dalam pembuatan roti itu udah kalis, biasanya ada 11 tahapan pembuatan roti untuk anak-anak siswa. 11 tahapan itu biasanya yang pertama itu penimbangan bahan yang pertama. Selesai bahan ditimbang, yang kedua di mixer. Selesai dia mixer kan dia keluarin. Terus pertama adalah pulping yang pertama atau permusyawaratan yang pertama. Setelah di mixer, dia biasanya kita simpan ditutup di wadah 15 menit sampai 30 menit untuk pengembangan pertama. Terus yang keempat kita timbang, kita potong-potong, timbang-timbang sesuai apa yang kita pengen, mungkin 50 gram, 60 gram sampai kita butuhkan. Terus yang kelima kita bulatkan lagi roundingnya. Terus yang ketujuh kita simpan lagi, kita proofing yang kedua, jadi tunggu dia mengembang. Yang kedelapan baru kita isi. Kita isi sosis mungkin, selain mungkin kita bentuk. Terus yang ke-9 kita proofing lagi yang terakhir untuk mengembang. Biasanya kan 2 kali lipat tuh mengembangnya tuh. Nah baru yang ke-10 baru di oven. Yang ke-11 cooling, kita pendingin. Terus biasanya ke-12 itu kita packing. Jadi antara 11 ke 12 cara pembuatan roti. Biasanya itu yang harus basic untuk roti. Setelah kita sudah bisa tahu oh ini adonan ini itu semua gampang. Satu roti itu bisa dibuat puluhan macam roti dia. Contoh ketika Madani Boli itu satu adonan roti bisa menghasilkan 40 bentuk macam roti.
kita mau kasih roti sosis, roti pisang, tuna, ambon, terus selai, terus bentuk kepang, terus isi, pokoknya kita main di isian aja, yang penting basic adorannya sudah tahu. Jadi mungkin boleh dicatat langsung nih resepnya ya. 100 gram tepung cakra, kembar. Nanti tinggal kita kali 2 aja buat 2 kilonya. Terus 300 gram kampasnya, 200 gula. Tepung atau Gula apa yang tadi? Yang 300 tadi. mau tepung atau Yang gini aja. Nanti kita buat kalau roti boy mungkin lah. Sering dengar ada pernah buat. belum Belum pernah buat, ya jangan kita buat. Nah ini 200 gram aja. Jadi kalau mau itu nih, kalau mau buat burger atau hotdog atau di tawar, tinggal dikurangin aja 150. Nah ininya 100 gram susu bubuk, 100 gram. Telurnya 3 telur. Menteganya 120. apa bedanya pakai mentega itu sama mentega biasa? Mentega biasanya pengaruh di kualitasnya, semakin kalau ada tahapan itu ada margarin Ya. sama mentega. Biasanya mentega itu seharusnya itu butter. Ya. Contohnya mungkin pernah dengar Wisman mungkin yang produk yang mahal. Jadi kayak kue kering itu mainnya di butter. Ya. Jadi kalau butter kualitas sih biasanya yang paling lebih harum juga nanti rotinya. Biasanya yang paling margarin itu biasanya Blue Band sih, yang paling Blue Band cake and cookies tuh biasanya. Tapi kalau butter itu ada Wisman, ada Ansor, ada Royal Crown. Tapi makin kita mau jual yang mahal nih, bahan premium, ya udah kita pakai butter aja. Kalau kita mau pakai yang biasa-biasa aja, yang pakai mentega aja. Untuk itu sih perbandingan kualitasnya aja sih beda. Kalau butter itu dia pakai minyak hewani dia, tapi kadang ada yang haram juga karena pakai minyak hewan, tapi ada babi atau apa semua. Terus kalau yang ini yang margarin kayak Blue Band, Vilma, terus apalagi tuh pokoknya sejenisnya nih. Amanda itu pakai minyak tumbuhan dia. Dari jagung, dari singkong, makanya dari susu. Iya yang aman. Nah, jadi lanjut tadi sampai di mana tadi? 120. Tambahan perhipannya 12 gram. Ragi lah 12 gram. Terus susu cair, tapi ini kan sesuaikan nanti sesuai dengan nanti kita timbang lagi bahan keringnya. Susu atau air lah. Kalau nggak ada susu ya pakai air aja, nggak masalah sih. Selama kita pengolahannya benar, kalis elastiknya bagus, nanti bisa kita skip, kita pakai air juga bisa. Terus setelah apa tadi? Dia namanya pelembut. Tapi kalau darat tulis dulu aja nih. Mana tulis aja mereknya ya. IF 100 atau Baker Bonus. Itu 10 gram aja. Sama nggak nih? Beda. SP itu biasanya untuk cake ya. Masa di perusahaan itu di boleh itu kalau mau biasanya kan perusahaan mau yang lebih awet ya, 1 minggu, 10 hari, biar kita nggak takut menjualnya. Mungkin kita anak-anak di sini mungkin ada tugas bidang usaha pengen masukin di kios-kios mungkin. Biasanya roti kan 3 hari, 4 hari. Biasanya itu ada tambahan bahan pengawet namanya benzoat atau enggak kalsium propionat. Biasanya kalau mau tulis itu 1 banding 1 kilo. 1 kilo berarti 10 gram dia bisa dimasukin. Ya per 1 kilo tepung itu 10 gram benzoat atau enggak kalsium propionat. Kalsium di toko bahan kue ada dijual. Yang penting jangan melebihi batas penggunaan. Sebenarnya pakai pengawet itu aman-aman saja, tapi yang salah itu kelebihan. Mereka kasih lebih bahan pengawetnya. Itu untuk kalsiumnya.
contoh roti-roti yang kita makan kayak yang sampai sini itu kan roti dari Sumbawa, dari Bima, makanya bisa bertahan lama 10 hari, 10 hari. Sekarang mereka menggunakan bahan pengawet sendiri. Tapi kita nggak tahu mereka gunakan seberapa banyak kan. Jadi biasanya itu per 1/1000 itu. Udah tinggal ditimbang aja, kita tinggal di mixer. Biasanya itu pakai air es. Ya, kenapa pakai air es? Untuk roti. Ada kan? Oh, nggak apa sih. Nanti mungkin bisa pakai air es juga. Tapi kalau nggak ada es, nggak apa-apa. Karena apa? Karena lagi kan tadi pada bilang kalau dia panas, dia cepat mengembang. Nanti pas dia akan di mixer tuh panas tuh dalam diaduk tuh. Jadi pas dia keluar tuh sudah langsung mengembang. Jadi kalau kita pakai air es itu tetap stabil suhu tepungnya. Jadi karena ada gesekan dari mixer kan panas tuh. Nah makanya kita pakai air es biar dia stabil suhunya tetap normal pas kita keluar. Jadi roti ini misalnya kita mau jualan roti nih, kita mungkin oven besar nih, kita buat aja 5 kilo, 10 kilo. Kita potong kecil-kecil, kita timbang, masukin di freezer. Kita bisa gunakan untuk besok lagi. Bisa sampai 1 minggu, 2 minggu bisa rotinya. Kita masukin dalam freezer, kita keluarin sedikit-sedikit sesuai apa yang kita mau jual hari ini. Kita keluarin 1 kilo mungkin 2 kilo, baru kita bentuk. Tapi dia lama karena dia kan lebih dari freezer kan beku. Jadi paling untuk jam 2 jam dulu baru bisa kita bentuk. Jadi biasanya gitu di perusahaan tuh dia buat banyak kayak donat. Kenapa perusahaan toko-toko kue, toko roti jam 7 bisa buka, jam 9 bisa buka tokonya? Ya karena kayak gitu, pakai cara seperti itu. Malam-malamnya dia mungkin sudah mixer semua, tinggal pagi-paginya dia keluarin, dia baru dia bentuk tinggal di oven. Seperti itu seperti biasanya untuk toko-toko. Makanya kita mungkin bertanya, Pak Sijan, mau pesanan ke 300 kan? 600 meter. Kompas 900, Sakranembas 1400. Kanol kamu mana timbangan tuh? Lampar ya? 700 kan? 700. Kalau bisa dicetak dulu segi empat. Oh, diiris-iris dulu. Baru dimasukin di freezer, tengah di kulkas, pas di keluar baru kita potong kita ambil pakai yang sedikit tuh, ambil dikit baru masukin. Ya. Ada, aman. Tinggal ditutup aja sih. Nanti baru dipakai topping kopinya nanti. Nggak boleh bocor dia. Nggak boleh bocor. Iya, harus diikat ya. Gimana ya? Sebenarnya bisa pakai campuran tambah susu bubuk di sini. Sebelum masukin di kulkas tuh, di mix dulu pakai susu bubuk biar sedikit manis. Baru di kulkas, tapi nggak apa-apa. Bisa juga pakai mentega. Jangan sampai kena tangan ya, ini karena di licin tangan kita, ada bisa kita bulatin nanti. Nah, tetap, ini bisa tarik-tarik jadi nggak akan bocor karena sudah tebal di tengah. Iya, ibu
Bor ya. HP. Mantap.